Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji dan syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melaksanakan suatu aktivitas kita sehari-hari. Seraya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari akan datang kiranya membawa keberkahan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaza litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ilal akhiril ayat. Dari firman Allah tersebut, tujuan berumah tangga di dalam dunia ini adalah mawaddatan wa rahmah, saling kasih dan sayang sesama suami dan istri. Sahabat Buya Helmi, untuk daripada itu dalam konten kali ini Al-Fakir Buya Helmi memberikan suatu pelajaran, memberikan informasi, yaitu ciri-ciri suami istri yang mendapat tempat terburuk di hari kiamat. Sekali lagi, ciri-ciri suami istri yang mendapat tempat terburuk di hari kiamat. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, ciri suami istri yang akan mendapat tempat terburuk di hari kiamat, alasannya yang membuat pasangan suami istri mendapat tempat yang terburuk di hari kiamat karena melanggar hal-hal yang berkaitan dengan urusan ranjang atau urusan syahwat atau urusan tempat tidur. Ini yang harus diwaspadai, sehingga Allah tempatkan dia di tempat yang terburuk suami istri. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, Al-Fakir Buya Helmi menyarankan agar hati-hati dengan perkara yang berhubungan dengan biologis atau gairah nafsu. Karena itu membuat suami istri akan mendapat tempat terburuk di hari kiamat kelak. Itu balasan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada suami istri karena melanggar aturan-aturan Allah dalam perihal di tempat ranjang atau gairah biologisnya. Lantas seperti apa ciri-ciri suami istri yang mendapat tempat terburuk di hari kiamat atau hari pembalasan Allah? Pertama, kita kutip dari sebuah hadis, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah suami atau istri yang suka saling terbuka, saling merangsang satu sama lain, sudah berhubungan biologis, lalu keduanya atau salah satu menceritakan kepada teman-temannya masalah biologis atau perihal kamar tempat istirahat tidurnya antara suami dan istri. Itu peringatan Rasulullah SAW. Bersahabat dengan teman boleh saja, terbuka, saling open kepada teman boleh saja. Tapi dalam hal terbuka
urusan rumah tangga di dalam biologis antara suami istri itu mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan menjadikan atau menaruh atau menempatkan suami atau istri yang suka terbuka masalah biologis atau tempat ranjangnya kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, handai taulannya, ataupun orang tuanya sekalipun. Artinya, suami istri dilarang menceritakan segala aktivitas yang berkaitan hubungan biologis mereka kepada orang lain, kepada siapapun. Apakah kepada orang tuanya, atau kepada sahabat-sahabatnya, atau kepada handai tolannya, dan macam-macam. Tidak boleh terbuka. Oleh karena itu, dilarang dalam Islam menceritakan hal demikian, karena itu merupakan urusan pribadi yang Allah tutupi. Sahabat Buya Helmi, tak hanya itu, jika ada suami istri seperti akan menciptakan efek sosial yang berbahaya. Karena efek sosial dan kejiwaan berbahaya kalau kita cerita kepada teman-teman kita dan ternyata pasangan mereka tidak begitu terjadi, dia akan ganggu pasangan kita dengan keterbukaan yang kita ceritakan kepada teman, orang tua, dan handai taulan kita. Tak bisa dipungkiri, perselingkuhan karena keterbukaan, karena saling terbuka antara seorang suami atau seorang istri terhadap teman-temannya, sehingga orang ketiga pun masuk untuk menuai suatu kesempatan yang terjadi dalam persoalan. Misalnya, seorang istri bercerita bahwa suaminya cepat dalam hal berhubungan badan, sedangkan dia tidak puas dengan hal demikian, itu tidak boleh diceritakan, atau sebaliknya, dan macam-macam. Tak bisa dipungkiri lagi ya, setelah mereka mendengar cerita kehebatan pasangan atau kekurangan pasangan, jiwa mereka penasaran hingga berpikir yang tidak-tidak atau paling buruk punya niat mengganggu hubungan rumah tangga. Sahabat Buya Helmi, makanya banyak sekali perselingkuhan merajalela di sekarang ini. Karena apa? Karena dari alur cerita kedua pasangan. Istri saya kurang hot, istri saya kurang cantik, istri saya kurang bergairah, istri saya nggak pernah dandan, atau suami saya bau, suami saya kurang ganteng, suami saya cepat, dan macam-macam. Sehingga keterbukaan itu disampaikan kepada orang lain, teman kita, orang tua kita, sehingga mereka yang mendengar itu secara otomatis 80% akan mengganggu hubungan rumah tangga kita. Makanya banyak rumah tangga yang rusak, yang ganggu temannya, suaminya, yang mengganggu temannya, istrinya, yang ganggu temannya, macam-macam. Itu merupakan hal yang tidak aneh lagi di saat sekarang ini. Karena dalam Islam hal itu dianjurkan untuk ditutupi, terbatas pada pasangan suami istri. Kelemahan istri, kelemahan suami, gairah istri, gairah suami tidak boleh diungkapkan, ya. Macam-macam untuk sekalipun sebagai bahan candaan, sebagai bahan gurauan, ya. Jangan ikutin yang hal-hal yang tidak baik. Namun bisa-bisa orang menceritakan aktivitas kamar ke orang lain atau kepada teman-teman mereka. Itulah penjelasan bahayanya jika seorang istri atau seorang suami yang saling terbuka kepada temannya, sahabatnya, orang tuanya mengenai urusan ranjang atau mengenai urusan biologis atau mengenai urusan gairah, syahwat. Hal itu Allah akan laknat, hal itu Allah akan tempatkan di tempat yang hina-hina di hari pembalasan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat konten kali ini. Al-Fakir Buya Helmi meminta
dengan keikhlasan, gunakan jari telunjuk, kemudian ada tulisan subscribe, like, serta komen. Gunakan like, subscribe, serta komen di konten YouTube Buya Edi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.